Ulangin lagi Pak, saya ikutan. Iya, bareng-bareng. Boleh, ayo. Iya, oke. Ayo, Satu Pak. ya. Mm-mm. 1, 2, 3. Hindari calo, stop pungli, no gratifikasi, dan korupsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Tongsis, tongkrongan asik seputar Pengadilan Agama Bondowoso. Masih dengan saya Intan. Di sini saya akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Nah, buat sobat-sobat di rumah nih yang belum tahu, Tongsis adalah tongkrongan asik seputar Pengadilan Agama Bondowoso. Nah, Tongsis di sini juga sebagai sarana pembelajaran dan media informasi seputar pengadilan agama. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan Pengadilan Agama Bondowoso untuk meraih WBK. Sekarang saya ditemani oleh Ketua Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Bondowoso, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Komaroni SHMH. Assalamualaikum Bapak Haji Komaroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat berarti ya Pak ya. Nah, ya, ini kan buat sobat-sobat Tongsis di rumah kan belum tahu nih tentang Bapak Komaroni. Boleh cerita sedikit nih Pak tentang biografi Bapak Haji Komaroni ke sobat-sobat Tongsis di rumah? Oke, jadi nama saya tadi cukup Komaroni itu ya. Ya, Komaroni ya. Ya, Komaroni. Saya sebagai hakim, tugas pertama saya sebagai hakim di Pengadilan Agama Masoi, Mbak. Maluku Tengah. Maluku Tengah ya Pak ya. Jauh itu, menyeberang laut itu ya. Sana saya sebagai hakim selama 5 tahun. Kemudian SK Hakim turun, saya ditempatkan di Pengadilan Agama Morotai itu Pilu itu. Nah, saya datang ke sana, kebetulan waktu itu sedang terjadi kerusuhan ya Mbak, kerusuhan itu Maluku itu ya, tahun 2000 itu. Nah, kemudian saya juga baru datang ke sana, baru dilantik beberapa bulan, kemudian saya ada kerusuhan itu, kemudian kami mengungsi ke Ternate ya? selama 2 tahun. 2 tahun ngungsinya Pak? Selama 2 tahun. Ya. Kemudian saya pindah ke Pengadilan Agama Karanganyar di Surakarta itu. Saya tugas sana sekitar 9 tahun. Kemudian baru kami dipindahkan ke Pengadilan Agama Purbalingga, tugas di Purbalingga 2 tahun. Kemudian pindah ke PA Boyolali, di Boyolali 5 tahun, dan yang terakhir ini saya tugas di PA Bondowoso ini sudah 2,5 tahun lebih, hampir 3 tahun ini. Udah hampir 3 tahun, itu udah agak lama ya Pak ya berarti di Pengadilan Agama Bondowoso. Iya. Nah, selain jadi hakim nih Pak di Pengadilan Agama Bondowoso, menjadi apa juga Pak kita? Kebetulan saya di PA Bondowoso ditugasi oleh pimpinan menjadi ketua tim zona integritas. Zona integritas ya Pak. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal zona integritas nih Pak, kan ketika nih para pencari keadilan atau karyawan kan memasuki gedung Pengadilan Agama Bondowoso, itu banyak terpampang Pak banner bertuliskan Anda memasuki wilayah zona integritas. Boleh diterangin sedikit Pak tentang zona integritas itu apa sih? Zona integritas itu pada dasarnya adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen atau punya komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi WBK dan WBBM. Dengan apa? Dengan jalan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Gitu ya. Iya. Berarti kan tadi ada WBK dan WBBM ya Pak ya. Nah, kalau di Pengadilan Agama Bondowoso ini kita sedang meraih apa ya Pak? WBK atau WBBM-nya? Pengadilan Agama Bondowoso baru WBK Pak. Baru nanti setelah WBK diraih baru meningkat ke WBBM. Nah, ini gitu. Saat ini baru menuju ke wilayah WBK bebas korupsi, wilayah bebas korupsi. Nah, ini kan sobat Tongsis di rumah juga nggak tahu ya Pak ya, apa sih WBK? Nah, boleh dijelasin sedikit nih Pak tentang apa sih WBK itu gitu? WBK tadi ya wilayah bebas korupsi. Artinya apa? Ini adalah suatu predikat yang diberikan oleh mempan
RB, ya, diberikan oleh Pan RB kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya dalam bidang tadi pemberantasan korupsi, wilayah bebas korupsi. Ini jadi ini predikat saja dari Man RB diberikan kepada instansi pemerintah yang instansi pemerintah itu menyelenggarakan pelayanan publik. Itu. Berarti berkaitan sama pelayanan publiknya juga ya Pak ya. Iya. Nah, mengapa sih Pak Pengadilan Agama Bondowoso ini harus meraih WBK Pak? Ya, kenapa harus WBK gitu ya? Kita instansi pelayanan publik, iya. Karena apa? Karena kita untuk mewujudkan apa itu pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan untuk peningkatan pelayanan publik. Jadi masyarakat biar merasa apa itu dilayani secara prima. Itu peningkatan untuk itu. Iya. Jadi untuk menghindari KKN juga untuk berarti menghindari ya Pak ya? KKN. Nah, gitu. kalau komponennya Pak yang harus dipenuhi untuk memperoleh WBK itu apa Pak komponennya? Ya. Untuk dapat meraih WBK itu ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Ya, menurut peraturan Menpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan peraturan Menpan RB nomor 52 tahun 2014, di situ disebut tentang pedoman zona integritas. Di situ disebutkan bahwa komponen yang harus dipenuhi untuk meraih WBK itu ada 6 komponen pengungkit. 6 komponen. Pengungkit. Iya. Nah, itu 6 komponennya ada apa aja Pak? Boleh dijelasin? Ya. Oke. 6 komponen pengungkit itu satu adanya manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Yang kelima, akuntabilitas kinerja. Yang keempat tadi ya, yang kelima penguatan pengawasan, yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi 6. Ada 6, berarti ada banyak 6 juga ya Pak ya komponen pengungkitnya ya. Maksud dari komponen-komponennya itu ada apa aja Pak? Boleh dijelasin sedikit gak sih Pak? Singkatnya gitu. Secara singkat ya. Jadi maksud dari 6 komponen itu ya, satu itu adalah manajemen perubahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah sistem proses ya, proses kinerja, mengubah mindset dan apa itu kultur set. Jadi untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah budaya kerja yang tadinya asal-asalan kerja. Nah, ini dirubah untuk agar menjadi lebih baik ke depannya itu untuk manajemen perubahan. Kemudian untuk penataan tata laksana. Ini adalah bertujuan untuk efisien dan efektivitas dalam apa itu bekerja. Jadi kerja itu cepat selesai dengan tenaga sedikit. Nah, itu apa itu? Dari sinilah perlunya itu ya, penataan tata laksana. Kemudian untuk penataan sistem SDM. Nah, ini untuk meningkatkan profesionalisme SDM, sumber dayanya itu di Kuwojlok itu ya. Kemudian untuk akuntabilitas kinerja ya. Ini adalah untuk apa ya? Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu program itu. Nah, kemudian untuk penguatan apa itu pengawasan ya, ini untuk memantau agar tidak terjadi apa itu penyimpangan KKN itu tadi. Nah, kemudian untuk pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik, memang kita tujuannya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya atau apa itu menaruh kepercayaan kepada Pengadilan Agama Bondowoso dan apa itu mereka merasa dilayani secara baik sehingga dia puas dengan pelayanan PA Bondowoso itu. Biar puas ya para pencari keadilan ya Pak ya. Nah, kalau langkah-langkah yang dilakukan PA Bondowoso untuk memperoleh WBK itu ada apa aja Pak? Ya, Pengadilan Agama Bondowoso itu telah melakukan langkah-langkah di antara 6 komponen pengungkit tadi ya. Di antaranya misalnya ya untuk apa itu profesionalisme SDM dan sumber daya. Pengadilan Agama selalu mengadakan training, kemudian DTTK dan lain sebagainya. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, Pengadilan Agama Bondowoso itu menciptakan apa itu inovasi-inovasi. Jadi kerja itu kalau dulu ya apa itu kerja hanya secara manual, sekarang kan
dengan adanya teknologi ini kita ciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa memperlancar pekerjaan itu cepat selesai dan tepat gitu. Nah, itu. Kemudian juga Pengadilan Agama Bondowoso telah melakukan untuk keluar itu kami mengadakan MOU untuk memberikan kepuasan pelayanan tadi. Misalnya kami memberikan MOU kepada Bank BRI, kemudian POS, kemudian dari Kemenag. Dan rencana kami juga ini untuk menyiarkan program-program Pengadilan Agama Bondowoso ini kami akan juga mengadakan MOU dengan radio dan TV swasta agar nanti disampaikan iklan-iklan dan pemberitahuan itu. Nah, dengan adanya MOU dengan pihak terkait tadi, misalnya dengan BRI, dengan POS itu akhirnya kan petugas BRI ada di PA Bondowoso. Setiap jam kerja, pos juga ada, sehingga masyarakat itu kalau mau daftar kemudian bayar biaya perkara nggak usah lari ke kantor keluar, langsung cukup di dalam ruangan. Itu jadi nggak usah salah jauh-jauh satu, ya Pak iya langsung untuk memberikan pelayanan yang prima lah. Dari situlah itu usaha-usaha atau langkah-langkah diantara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso untuk meraih WBK, dan masih banyak lagi Mbak kalau saya terangkan di sini banyak ya. Berarti masih udah banyak banget berarti Iya, apa ya masih langkah-langkah yang banyak sudah dilakukan oleh PA Iya. Bondowoso ya. Nah, kalau misalnya di Pengadilan Agama Bondowoso Pak, ada nggak sih inovasi-inovasi untuk meraih WBK Pak? Iya, tadi sudah saya sebutkan ya, ada dibikin inovasi-inovasi aplikasi-aplikasi baik yang bersifat teknologi atau inovasi yang manual. Kalau yang manual misalnya ada inovasi laser Bali. Laser Bali apa tuh Pak laser Bali? Layanan serba 5 menit. Artinya ini tidak semua pelayanan ya Mbak ya, tapi ada SOP-nya mana-mana yang harus dilayani 5 menit itu. Misalnya pengambilan produk pengadilan, ada pengambilan salinan putusan, penetapan, akte cerai dan yang sebangsa dengan penetapan itu 5 menit. Itu kan sudah kami bisa lakukan karena dengan adanya tadi inovasi di bidang aplikasi-aplikasi tadi, sehingga kami bikin putusan yang dulu untuk putusan prestek bisa dikerjakan 15 menit enggak selesai, tapi sekarang 5 menit enggak nyampe bisa selesai untuk bikin putusan prestek itu. Jadi nanti para pencari keadilan juga nggak nunggu lama ya Pak ya kalau misal untuk pengambilan ya itu tujuan produk kami ya. Begitu. Jadi inovasi itu. Jadi itu inovasi yang ditonjolkan tuh apa Pak? Laser Bali itu berarti ya di Pengadilan Agama Bondowoso. Sebetulnya tidak hanya itu Mbak, tapi ini baru digodok ya oleh tim IT-nya. Nanti akan ada inovasi yang kaitan mungkin dengan penelusuran perkara ya. Jadi orang nanti mau sidang itu sudah tahu kapan sidangnya, jam berapa, tanggal berapa, jam berapa lah. Dan itu bisa dilihat di lewat aplikasi itu, lewat HP-nya. Sekarang kan masing-masing orang kan sudah punya Android ya, Android ya, itu dan dibuka dari situ, nanti bisa di situ akan kembangkan ke arah situ. Jadi gitu. para pencarian keadilannya juga nggak bingung ya Pak ya. Di samping itu Mbak, kami juga memberikan pelayanan khusus terhadap lansia dan penyandang itu disabilitas itu. Pelayanan dalam bentuk apa? Bagi mereka kalau untuk mau berperkara ke pengadilan, untuk mendaftar dan lain sebagainya tidak lewat antrian. Kalau yang lain kan antrian PTS ya. Kalau dia berikan waktu khusus, ada tempat pendaftaran khusus untuk itu sendiri. Kemudian untuk hari sidangnya sidangnya juga tidak ngantri dengan mereka pada umumnya, tapi diberikan khusus waktu tersendiri untuk dia. Jadi kasihan toh kalau orang sudah sakit, kemudian sudah lansia, mau berperkara bersidang, kemudian nunggu dengan yang lain, ya itu kan kasihan. Akhirnya kami bikin suatu pelayanan prima tersendiri buat mereka yang menyandang buat kayak begitu. Penyandang disabilitas dan lansia ya Pak ya berarti. Itu, ya. Nah, ada nggak sih Pak sarana dan prasarana untuk yang menunjang atau mensupport Pengadilan Agama Bondowoso ini untuk meraih WBK? Kalau prasarana dan prasarana saya kira sudah disiapkan Mbak, sudah karena pada tahun kemarin tahun 2020 sebenarnya PA Bondowoso itu sudah masuk ke penilaian terakhir, tahap akhir. Hanya saja gagal di waktu presentasi. Artinya untuk persiapan sarpas itu sudah ada dipersiapkan. Hanya ini kita untuk benahi. Jadi udah semua udah ada Insya semua Allah sudah sarana itu sudah ada semua itu. Gitu. Ya. Nah,
kalau misalnya melihat nih persiapan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Pak untuk meraih WBK di tahun 2021 ini, ada nggak sih Pak kemungkinan besar kita tuh meraih WBK nih di tahun ini? Ya, kalau mungkin harapan kami mungkin Mbak, itu mungkin karena kami dengan seluruh jajaran baik dari pimpinan sampai ke bawah itu sudah betul-betul punya komitmen bersama untuk mewujudkan WBK itu apapun caranya. Jika kita punya komitmen untuk bekerja keras, bekerja cepat, bekerja tepat, nah itu demi melayani para pihaknya ya Pak ya. Insya Allah mungkin itu Meraih mungkin ya? sekali karena untuk tahun kemarin saja sudah tahap akhir, penilaian akhir. Nah ini untuk tahun ini insya Allah mungkin sekali. Optimis lah ya Pak ya. Optimis lah. Sekali. Berarti optimis Pengadilan Agama Bondowoso ini optimis untuk meraih WBK tahun ini berarti ya Pak ya. Insya Allah. Nah, di Pengadilan Agama Bondowoso ini ada bentuk kampanye nggak sih Pak terkait wilayah bebas korupsi? Oh tentu pasti ada Mbak. Ada apa aja Pak? Ya itu 1, hindari calo, 2, stop pungli, 3, no gratifikasi dan korupsi. Ada 3 itu ya Pak ya. Oke, boleh diulangin lagi Pak? Saya ikutan. Iya bareng-bareng. Boleh ayo. Iya oke. Ayo, 1 Pak. ya. 1, 2, 3. Hindari calo, stop pungli, no gratifikasi dan korupsi. Oke. Nah, berarti dengan persiapan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, baik itu melalui inovasi-inovasi dan perbaikan sistem pelayanan, semoga PA Bondowoso ini dapat meraih WBK di tahun 2021 ini. Terima kasih kepada Bapak Haji Komaroni SHMH yang telah menyempatkan waktu nih Pak untuk hadir di acara Tongsis hari ini ya Pak ya. Nah juga terima kasih juga nih buat Sobat Tongsis yang sudah menonton sampai akhir. Nah pastikan juga Sobat Tongsis mengunjungi website dan sosial media kita untuk mengetahui informasi seputar Pengadilan Agama Bondowoso. Nah minggu depan kita akan membahas tentang sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso. Bapak Haji Komoroni boleh bantuin saya nih untuk menutup acara Tongsis kali ini. Nanti kalau misalnya saya bilang Tongsis boleh gayanya kayak gini Pak Komoroni. Oke. Kayak gini ya. Nah berarti nanti kita akan bertemu di episode Tongsis selanjutnya. Kayak gini ya Pak ya.